Shalom, pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang sebuah komposisi darah dan golongan darah. Nah, sekarang kita akan membahas terlebih dahulu komposisi darah dan golongan darah. Tapi sebelum kita membahasnya, komposisi dan golongan darah itu terbagi atas dua bagian, yaitu yang pertama komponen penyusun darah dan yang kedua yaitu golongan darah. Eits, golongan darah juga terbagi dalam beberapa golongan, yaitu golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Sebelum kita membahas semua itu, mari kita simak dulu apa sih itu darah dan fungsinya dalam tubuh manusia. Nah, darah itu adalah cairan yang diedarkan dan dipompa oleh jantung menuju semua bagian tubuh. Setelah itu kembali lagi ke jantung untuk mengulangi proses yang sama. Jadi, ketika darah itu sudah dipompa oleh jantung menuju ke semua bagian-bagian tubuh, setelah itu kembali lagi ke jantung untuk mengulangi proses yang sama. Kayak seolah-olah ketika jantung tidak memompa darah, maka tubuh tidak akan bisa bergerak seperti tidak mempunyai tenaga dan stamina. Bisa dibilang, ketika jantung sudah berhenti memompa darah, maka tubuh tidak akan lagi bergerak, sehingga bisa menyebabkan kematian. Kayaknya tidak asik kalau kita hanya membahas tentang darah. Sekarang kita akan mencari tahu juga apa sih fungsi darah dalam tubuh manusia. Nah, yang pertama yaitu mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh sel-sel tubuh. Maksudnya adalah ketika oksigen sudah masuk ke dalam tubuh, otomatis oksigen tersebut akan menuju ke paru-paru dan darah adalah semacam penghantar oksigen dari paru-paru ke seluruh sel-sel dalam tubuh. Dan yang kedua yaitu mengangkut sari makanan, hormon, dan sisa metabolisme. Sisa metabolisme tersebut misalnya karbon dioksida yang diangkut oleh jaringan tubuh ke paru-paru. Yang ketiga, alat pertahanan tubuh dari infeksi dengan membentuk antibodi dan sel-sel darah putih. Dan yang terakhir yaitu menjaga stabilitas tubuh dengan memindahkan panas dari alat tubuh yang aktif ke bagian tubuh yang kurang aktif, seperti saling melengkapi lah. Dan yang kelima, mengatur keseimbangan asam basa untuk menghindarkan kerusakan jaringan-jaringan tertentu. Dan yang terakhir adalah mengedarkan air ke seluruh tubuh. Nah, setelah kita mempelajari tentang darah dalam tubuh manusia, sekarang kita akan menjelaskan tentang komponen penyusun darah. Dalam komponen penyusun darah, yang paling utama adalah darah. Setelah darah, dibagi lagi menjadi plasma darah dan sel-sel darah. Kita juga bisa melihat gambar di samping ini. Jadi, plasma darah adalah komponen darah berbentuk cairan berwarna kuning yang menjadi medium sel-sel darah, di mana sel darahnya ditutupi 55% dari jumlah volume darah merupakan plasma darah berbentuk cairan yang menjadi medium sel-sel darah tersusun dari 91,5% dan 8,5% zat pelarut, berfungsi mengangkut sari makanan ke sel-sel serta membawa sisa pembakaran dari sel ke tempat pembuangan, serta menghasilkan zat kekebalan tubuh terhadap penyakit atau zat antibodi. Kandungan plasma darah yang pertama, gas, oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida. Yang kedua, protein seperti fibrinogren, albumin, dan globulin. Yang ketiga, enzim, antibodi, hormon. Yang keempat, sari makanan dan mineral seperti glukosa, gliserin, asam lemak. Secara normal ditemukan darah. Setelah itu sel darah dibagi lagi menjadi 3, yaitu sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah atau eritrosit adalah jenis sel darah yang paling banyak dan berfungsi mengikat oksigen yang diperlukan untuk oksidasi jaringan-jaringan tubuh lewat darah dalam hewan bertulang belakang. Terdapat kira-kira 5 juta sel darah dalam per milimeter kubik berbentuk diklus cakram. Tidak berhenti, diameternya 0,008 meter, mengandung hemoglobin, umur sel darah merah sekitar 120 hari. Karena
tidak dapat bereproduksi sendiri. Sel darah merah harus diganti dengan sel baru yang diproduksi oleh sumsum tulang. Yang kedua, sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih adalah salah satu dari 4 komponen darah yang diproduksi sumsum tulang. Sel darah ini berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh dan respons terhadap peradangannya. Gejala kelainan darah putih sangat bervariasi tergantung jenis penyakitnya. Sel darah putih berbentuk variasi, mempunyai inti sel bulat atau cekung. Geraknya seperti amuba dan dapat menembus dinding. Berbentuk kapiler, plasma leukositnya mengandung butiran-butiran granula. Dan yang ketiga adalah keping darah atau trombosit. Trombosit merupakan sebuah fragmen kecil dalam darah yang tidak berwarna. Sering juga disebut dengan keping darah. Keping darah atau trombosit adalah sel yang tak berinti, berbentuk cakram dengan diameter 2 sampai dengan 4 keping. Darah berasal dari suatu megatrosit yang terdapat dalam sumsum tulang berukuran lebih kecil daripada eritrosit maupun leukosit. Tidak berhenti, dalam setiap milimeter terdapat 200.000 hingga 400.000 trombosit. Dibentuk pada sel megatrosit sumsum tulang. Mempunyai waktu hidup sekitar 8 hari. Berfungsi dalam proses pembekuan darah. Sekarang kita akan membahas tipe-tipe leukosit. Basofil. Setiap milimeter kubik darah mengandung 20 hingga 50 butir plasma bersifat basa dan terdapat bintik-bintik biru yang mengandung vitamin. Bersifat fagosit. Fagosit berarti sel yang dapat memakan atau menelan materi padat. Yang kedua, eosinofil. Tiap milimeter kubik darah mengandung 100 hingga 400 butir plasma bersifat asam dan terdapat bintik-bintik biru dan bersifat fagosit. Yang ketiga, neutrofil. Tiap milimeter kubik darah mengandung 3.000 hingga 7.000 butir plasma bersifat netral dan terdapat bintik-bintik. Yang terakhir yaitu bersifat fagosit. Yang keempat, linsofit. Tiap milimeter kubik darah mengandung 1.500 hingga 3.000 butir, dapat bergerak bebas dan dapat membentuk zat antibodi. Yang kelima, monosit. Tiap milimeter kubik darah mengandung 100 hingga 700 butir, dapat bergerak cepat, bersifat fagosit, dan monosit dapat berkembang dan membesar menjadi makrofag. Makrofag merupakan sel fagosit terbesar dan berumur panjang. Nah, sekarang kita akan membahas yang terakhir, yaitu golongan darah menurut Landsteiner. 1. Golongan darah A. Apabila eritrosit seseorang mengandung agglutinin A, sedangkan plasma darah mengandung agglutinin beta anti B, maka orang tersebut bergolongan darah A. Yang kedua, golongan darah B. Apabila eritrosit seseorang mengandung agglutinogen B, sedangkan plasma darahnya mengandung agglutinin alfa anti A, maka orang tersebut bergolongan darah B. Golongan darah AB. Apabila eritrosit seseorang mengandung agglutinogen A dan agglutinogen B, sedangkan darahnya tidak mengandung agglutinin, maka orang tersebut bergolongan darah AB. Dan yang keempat adalah golongan darah O. Apabila eritrosit seseorang tidak mengandung agglutinogen, sedangkan plasma darahnya mengandung agglutinin alfa dan agglutinin beta, maka orang tersebut bergolongan darah O.